Ya itu bayangkan sampai 20 kali dan berulang-ulang, dan dia mengaku seminggu bapaknya bisa 2 kali. Itu posisinya pagi, siang, malam, Bang? Sesuka bapaknya. Ketika misal bayangkan ketika bapaknya tidur bersama istrinya di satu kamar, ketika istrinya nyenyak, dia masih berpikir melakukan kejahatan seksual pada putrinya di kamar yang lain. Itu dia setelah dilap dan sebagainya, abangnya ikut terlibat dengan ancaman, bujuk rayu, ada macam-macam, bahkan sampai mau minta dibunuh kalau kau melaporkan. Halo sahabat anak Indonesia, saya Nia, saat ini sedang bersama Bang Aris Merdeka. Balik lagi di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris. Kali ini kita akan membahas kasus yang sedang ramai diperbincangkan, terutama di Kabupaten Deli Serdang. Nah, saya sedang bersama Bang Aris. Bang, kita akan membahas kasus incest yang sekarang sedang ramai di media sosial, juga lagi ramai nih Bang, terkait kasus incest. Mungkin Abang boleh diceritain, karena yang saya dengar katanya Abang habis dari sana nih Bang. Iya, jadi beberapa minggu yang lalu saya diminta oleh kawan-kawan di LPA Deli Serdang karena mereka menemukan kasus yang dalam kategori abnormal gitu. Mengapa abnormal? Mereka menyampaikan bahwa telah terjadi di berbagai tempat di Deli Serdang itu kasus-kasus kejahatan seksual dalam bentuk incest. Salah satu, ada seorang putri usia 13 tahun, dia mengalami kejahatan seksual berulang-ulang yang semula dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri, dan pada saat saya bertemu dengan pelaku di tahanan Polres Deli Serdang mengaku lebih dari 15 kali, bahkan kakak kandungnya Bang? Abang kandungnya sendiri. Lalu ketika itu dikonfirmasi dan saya bertemu juga korban, malah korban itu bercerita bukan 15 kali, lebih dari situ. Nah, maka tanda petik perlakuan kejahatan seksual itu dimulai dari kakaknya sejak tahun 2018 ya. Artinya usia anak itu berapa Bang? Usia anak itu saat ini sudah 13 tahun. Jadi artinya bahwa perlakuan salah itu 3 tahun berarti 11 tahun. Artinya katakanlah kelas 6 SD dan sebagainya. Nah, tanpa sepengetahuan bapaknya juga mempunyai perilaku yang sangat biadab. Justru dia melakukan kejahatan seksual juga pada putri kandungnya. Jadi kan? Sama anak yang sama. Yang pertama itu kejahatan seksual yang dialami oleh si adik 13 tahun itu oleh abangnya. Pertama sama abangnya. Nah, lalu tidak sepengetahuan bapaknya justru entah apa, hantu apa, iblis apa, setan apa, dia melakukan kejahatan seksual kepada putri kandungnya itu. Nah, pada inisialnya saat siapa Bang? Inisialnya apa nih Bang? Inisial si korban ini? Inisialnya S ya. S, usia 13 tahun. 13 tahun. Berarti kan dia kalau sama abangnya usianya dia 11 tahun. Iya, 11 tahun nanti saya ceritakan lagi. Sebenarnya bukan ketika 13 bapaknya, tetapi bersamaan dengan umur. Saya mau ceritakan yang memulai melakukan kejahatan seksual itu kan abangnya itu pada usia 11 tahun gitu kan. Lalu kemudian yang itu saya katakan begitu bejatnya bapaknya itu, entah apa setan yang menghantui dia, itu melakukan kejahatan seksual kepada putrinya tanpa sepengetahuan anaknya itu atau abang si korban kan gitu. Tapi yang sangat saya marah itu justru bapaknya ini, ayah kandungnya ini tanya ketika dia melakukan hubungan seksual dengan bujuk rayu dan paksa kepada putrinya. Dia bertanya kepada putrinya, ini yang membuat kau tidak perawan siapa? Itu yang membuat saya marah gitu kan. Lalu si korban ini, si putrinya ini bercerita dengan ketakutan karena dia ketika mengalami kejahatan seksual dari abangnya juga dengan penuh ancaman. Akhirnya dia berkatakan abang artinya kakak kandungnya sendiri. Tetapi pada saat itu orang tuanya tidak marah dan tidak menegur si abang dari si korban itu. Malah dia menggunakan hasrat biologisnya itu dengan paksa, dengan kejam terhadap putrinya, menurut korban itu lebih dari 20 kali. Artinya tidak ada kata hilap di situ. Tetapi dilakukan dengan sengaja dan tahu persis. Nah, ketika saya konfirmasi di tahanan Polres Deli Serdang, bapaknya itu juga mengaku 20 kali ya melakukan itu.
Itu yang membuat marah kita, dan inilah bentuk incest yang anak itu menjadi budak seks dalam keluarga itu. Nah, kejadian-kejadian itu di rumah pada saat ibunya sedang tidur. Demikian juga bapaknya pada saat istrinya sedang tidur, itu dia lakukan kejahatan seksual itu. Itu yang menurut saya adalah satu perbuatan yang tidak ada toleransinya terhadap itu gitu. Bang, sementara bapaknya itu punya 2 istri. Oh. Jadi si putri kandungnya yang mengalami korban kekerasan itu justru dari istri pertama. Jadi artinya tidak ada alasan bahwa dia tidak bisa menyalurkan hasrat biologisnya. Kenapa harus pada putrinya gitu kan? Di situ adalah yang kami sebut suatu peristiwa yang bukan saja darurat kejahatan seksual, tapi ini perbuatan yang sangat biadab dan abnormal. Itu terjadi di Deli Serdang. Lalu kemudian kasus-kasus lain. Jadi tadi kan saya datang ke sana untuk memeriksa, memastikan betulkah di sana ini ada kasus incest, ada kasus gang rape, ada kasus kejahatan seksual yang di luar dugaan manusia dan sebagainya. Nah, itulah kehadiran saya ketika saya bertemu dengan si pelaku, baik itu ayah dan anaknya itu, atau si kakak korban dan bapak korban kandung. Lalu juga ada gang rape yang dilakukan kepada 7 orang, dilakukan oleh 7 orang kepada satu anak berusia saat ini 16 tahun sampai melahirkan ya. Itulah kedatangan saya, seperti pertanyaanmu tadi, mengapa saya baru pulang dari Deli Serdang. Bang, ini kan anak ini, si S ini dilakukan oleh kakaknya, oleh abangnya, kemudian sampai maksudnya ayahnya ini bisa melakukan juga. Apakah anaknya ini, si S ini, ngaku sama bapaknya atau gimana sampai si bapaknya juga ngelakuin gitu? Jadi di usia berapa bapaknya ngelakuin juga gitu? Dia dilakukan juga pada saat usia 11 tahun itu, sama-sama dengan abangnya itu melakukan selama 3 tahun itu dilakukan. Tapi bapak sama abangnya sama-sama saling tahu atau enggak tahu? Tidak, pertamanya tidak saling tahu. Nah, tetapi bapaknya juga ketika diberitahu oleh si korban, si putrinya itu, bahwa keperawanannya dirusak oleh abangnya, itu artinya kan anak kandung dari si bapak sebagai pelaku kan. Tetapi itu yang saya katakan biadab dan betul setan apa, dia justru menegur si putranya yang melakukan atau si kakak korban itu, tetapi justru dia melakukan tanpa dia menegur atau menghentikan praktek kekerasan itu. Di situ yang saya marah. Di situ ada apa ini? Ini incest yang sangat luar biasa. Biasanya kita tahu dari sejak zaman dulu ada incest gitu ya, tetapi incestnya kan itu antara ayah dan anaknya dan seterusnya, dan itu tidak juga dilakukan walaupun ada yang sampai melahirkan. Tetapi ini adalah bukan saja incest, tapi ini kejahatan yang sangat biadab dan luar biasa gitu loh. Itu membuat kita marah, dan ini patut, sekali lagi, ini patut adalah dihukum tambahan karena dia orang tua kandung. Kalau misalnya ancamannya 20 tahun atau ancamannya 15 tahun, maka dia karena orang tua kandung bisa ditambahkan 1/3 dari pidana pokoknya nih ya. Hati-hati. Jadi kalau misalnya ancamannya 15 tahun itu bisa sampai seumur hidup kalau ditambahkan 1/3. Apalagi sekarang ini sedang diuji coba peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang kebiri suntik kimia gitu loh. Hati-hati. Ini tata laksananya sudah diatur begitu. Bang, untuk si ayah sendiri kan abang udah ketemu nih sama pelaku, yaitu ayah dan kakak. Kalau dari ayah sendiri pengakuannya kenapa melakukan itu sama anaknya, kenapa bang? Sangat sederhana sekali. Ketika saya tanya, ya hanya terangsang saja karena dia kakak dan bapaknya ini seringkali mengkonsumsi pornografi gitu loh. Jadi tetapi itu di luar dugaan pikiran saya gitu loh. Kenapa dilakukan berulang-ulang sampai 20? Kan 20 kali bukan sebentar loh ya. Iya. Sebentar 20. Berarti dalam seminggu bang anak itu menjadi korban? Pengakuan anak itu ketika saya bertemu di rumah aman ya, saya anggap dia adalah anak saya, terbuka sekali dengan pendekatan bagaimana saya melihat itu sebagai anak saya. Ya itu bayangkan sampai 20 kali dan berulang-ulang, dan dia mengaku seminggu bapaknya bisa 2 kali. Itu posisinya pagi, siang, malam bang? Sesuka bapaknya. Ketika misal bayangkan ketika bapaknya tidur bersama istrinya di satu kamar, ketika istrinya nyenyak, dia masih berpikir melakukan kejahatan seksual pada putrinya di kamar yang lain.
Dan apalagi kalau misalnya ibunya tidak, karena ibunya kebetulan bekerjanya, kalau istilah Medan itu mocok-mocok, artinya dia menjadi pencuci pakaian tetangga dan seterusnya. Bahkan dia juga seringkali diundang untuk memasak kalau ada hajatan. Kalau bahasa sana namanya werangan gitu ya. Nah, itu pekerjaannya. Artinya ibunya sendiri juga sudah capek dan tidak berpikir, tidak melihat gerak-gerik anaknya itu, padahal sebenarnya gestur anak ini pasti menunjukkan suatu peristiwa atau keadaan yang menurut saya adalah memerlukan perhatian dari orang tua atau ibu gitu. Bang, kalau kata abang tadi kan si bapaknya dan abangnya ini karena terlalu banyak konsumsi video porno, apakah itu salah satu faktor yang memang menjadi penyebab utama dia jadi melakukan incest sama anaknya? Iya, yang sebagai alasan utama yang ketika kita interview ya, itu alasan utama karena dia sering, atau kedua pihak, ayah dan kakaknya ini atau bapaknya ini sering mengkonsumsi pornografi. Itu gambar-gambar yang sekarang ini sangat mudah diakses di media-media sosial, apalagi di handphone sejadul apapun sekarang eranya, diminta atau tidak diminta, dibuka atau tidak aplikasi sudah memunculkan pornografi. Itu salah satu mengubah perilaku seksnya gitu ya. Seperti apa yang saya katakan tadi, ada kok kedua istrinya ada di situ, hanya perbedaan usia saja, tetapi kenapa harus putrinya yang menjadi korban? Bukan berarti harus orang lain, saya maksud tidak, tetapi memang ada faktor pendorong dari pornografi itu. Di samping pemahaman seks ya, kebebasan melihat suatu keadaan dan situasi tontonan dan sebagainya, lalu kemudian juga karena juga etika di dalam rumah dan seterusnya, kan bisa begitu gitu loh. Bang, saya masih nggak kebayang nih, abang sempat nanya nggak sama pelaku apa sih yang ada di pikiran bapaknya ketika melakukan itu sama anaknya? Ya karena di perbuatannya lebih dari 20 kali kan gitu ya. Kalau misalnya sekali ketika dia menonton pornografi walaupun itu tidak pembenaran, lalu kemudian dia melakukan hubungan seksual secara spontan ketika nonton, ketika lihat putrinya, ya, kemudian ada perbedaan gestur tubuh gitu ya. Nah, lalu ada niatan itu. Tapi ini kan enggak. Ini 20 kali lebih menurut si pelaku, dan menurut korban lebih dari 20 kali. Itu berarti ada unsur kesengajaan. Apa artinya kesimpulannya? Dia melihat putrinya seperti bukan melihat seperti putrinya, tetapi orang lain. Karena itu sudah menggejolak kan gitu. Karena setiap kalinya orang yang mengkonsumsi pornografi, sekali dia akan melakukan 2 kali, 3 kali, bahkan menjelajah kepada situasi seks, permainan seks ya yang diberikan sebagai tontonan, itu akan menjelajah terus. Nah, ketika dia mengkonsumsi itu terus dan tidak henti dan berulang-ulang, maka serangan otak tengah, dopaminnya itu akan berpengaruh sehingga orientasi seksnya menjadi orientasi seks candu. Maka narkoba yang kedua, selain narkoba yang kita kenal sekarang ini yang dikonsumsi banyak orang, itu juga adalah narkoba ketergantungan pada pornografi. Itu bagian dari pintu masuk ke narkoba yang kedua. Karena dia menyerang darah, bukan lagi menyerang otak, tapi menyerang darah seperti apa yang dikonsumsi orang mengkonsumsi narkoba. Kan darahnya yang pengaruh sehingga dia menjadi candu. Nah, ini menurut saya adalah candu. Jadi tidak ada alasan hilap. Enggak 20 kali hilap gimana sih? Termasuk abangnya. Nah, abangnya juga ketika saya tanya itu adalah nafsu karena dia terdorong, dan faktor pendorongnya atau triggernya adalah pornografinya. Bang, sampai akhirnya kasus ini terbongkar itu awalnya gimana, Bang? Pertama tentu tadi itu ya, bahwa sangat bejatnya dan setan apa itu bapaknya itu tidak justru menegur kakaknya atau anaknya lagi atau kakaknya si korban, tetapi justru dia ya pura-pura tidak tahu aja gitu kan. Itu sesuatu yang sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat. Jadi sesuai dengan wawancara saya dengan korban itu, ya itu tadi, ketika dia sudah tidak tahan lagi, akhirnya diberitahukan kepada ibunya. Jadi nih ya, jadi pengalaman empirik kita beberapa tahun menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban, ya, sebagai korban kejahatan seksual itu selalu enggan menceritakan, dia di bawah ancaman. Karena bapaknya ada bujuk rayunya, karena menurut korban dikasih 10.000. Tetapi setelah dikasih 10.000 ada ancaman jangan beritahu pada ibu atau orang lain.
Bahkan yang sangat miris saya, cerita si korban itu, si kakaknya itu ketika melakukan pertama sekali kejahatan seksual, itu sampai maaf kata mengeluarkan darah. Dan si kakaknya ikut juga membersihkan. Nah, ketika niatan si adik yang menjadi korban yang pertama seks dari abangnya itu, dia setelah dilap dan sebagainya, abangnya ikut terlibat dengan ancaman, bujuk rayu, ada macam-macam, bahkan sampai minta dibunuh kalau kau melaporkan itu. Tak tahan si korban ini, dia mau mengadukan itu pada tetangganya, ya sangat dekat tetapi ketika sampai di tetangganya, dia sudah tidak bisa lagi bercerita karena ingat ancaman itu. Jadi itulah bahayanya kalau ada anak yang menjadi korban kejahatan itu, sulit dia memberitahu itu karena dia dibawa ancaman. Oleh karena itulah Undang-Undang Perlindungan Anak 35 tahun 2014 dan Undang-Undang 17 tahun 2016 itu memberikan akses kepada anak seperti itu kalau ada unsurnya terpenuhi, ya, untuk mengetahui bahwa dia korban. Apa alasannya? Misalnya bujuk rayu, tipu muslihat, janji-janji, intimidasi, ada unsur itu sudah termasuk kejahatan seksual yang harus ditindaklanjuti secara hukum. Jadi artinya memang menyedihkan. Selain kejahatan seksual itu adalah apalagi bentuknya incest seperti yang saya ceritakan tadi, itu adalah memang kejahatan tersembunyi. Nah, ketika dia tersembunyi, maka akan ada ikutan dari situ bagi korban itu diancam. Itu bayangkan tadi, maksud si adik si korban pertama dari abangnya mau melapor ke tetangganya, sudah ketemu ke tetangga itu, sampai dia gemeteran menurut dia gitu karena tidak menahan sakit dan seterusnya, tapi enggan dia menceritakan. Bayangkan sampai dia umur 13, barulah tanggal 21 Januari yang lalu dia berani melaporkan kepada ibunya. Kan mengerikan itu peristiwa sampai 3 tahun itu, gitu loh. Nah, ini akan membuat anak akan trauma sepanjang hidupnya. Ngerti nggak sih? Paham si bapak dan si abangnya ini? Ini yang membuat saya marah ya. Nggak ada toleransi terhadap itu, perang terhadap itu. Dan saya sampaikan kepada penyidik Polres Deli Serdang, dan saya memberikan apresiasi karena kita diberikan kesempatan ketemu dan berbicara dengan korban, berbicara dengan pelaku. Saya berbicara dengan Pak Julianto Sirait ya, sebagai Wakapolres Deli Serdang, membuka akses. Saya bilang selain pidana pokok yang ditambahkan sepertiga karena dari pidana pokoknya yang ancamannya lebih dari 20 tahun, ini sudah pantas untuk dikenakan, atau unsur yang diatur di dalam PP 70 2020 tentang tata laksana kebiri, dia bisa dikenakan kebiri juga. Tetapi bapaknya, karena si abangnya itu masih berusia 15 tahun. Jadi dia hanya maksimal bisa 10 tahun. Tetapi yang dapat dikebiri itu bapaknya. Nah, ini harus diingat. Saya sampaikan kepada predator-predator yang saat ini ya kecenderungan akan melakukan itu, hati-hati. Selain pidana pokok ya yang akan ditentukan oleh hakim. Hakim akan menentukan jaksa sebagai eksekutor. Kebiri menanti Anda. Bang, ini kan kasusnya sepertinya memang semakin hari semakin meningkat, kasus incest ini, Bang. Apakah memang yang mendorong si para orang tua ini, selain tadi kata abang tadi karena terlalu banyak menonton video porno, ataukah juga karena faktor ekonomi, kemudian ataukah memang kalau di kota besar karena faktor rumah yang sempit, karena memang kondisi rumah hanya misalnya 3/4, yang satu ruangan misalnya satu ruangan ditinggali sampai 5 orang gitu. Itu apakah ada faktor itu juga, Bang, yang menjadi pelaku melakukan itu? Tidak umum. Memang pernah ada terjadi faktor kemiskinan, geografi, sepadat penduduk, rumah sempit, tidak berkamar. Ada peristiwa itu. Peristiwa yang saya ceritakan di Deli Serdang, di mana ayah dan kakaknya menjadi pelaku, dan di tempat-tempat lain melakukan kejahatan seksual ya dalam bentuk incest itu. Tetapi ada yang tidak pakai kamar, ya sekat-sekat dan sebagainya, juga melakukan tindakan incest. Tetapi ada juga yang sama kemiskinannya, tidak ada kamar, tetapi dia tidak melakukan itu. Artinya tidak general, bisa terjadi iya gitu. Nah, ini kan tergantung dari pemahaman kita membimbing, mengarahkan
rumah kita itu, ketahanan rumah itu, sekalipun miskin dan seterusnya, menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan melihat anak adalah sebagai anak yang harus dilindungi dan dititipkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita paham bahwa anak kita yang sekarang, sekalipun rumah kita sempit, tidak punya kamar, tapi anak itu kita sadari dengan pemahaman teologi kita, pemahaman keagamaan kita, bahwa anak harus dilindungi karena dia menjadi titipan Tuhan kepada kita. Kalau itu pemahamannya, nggak akan terjadi. Itu artinya saya mau katakan tidak mengeneralisir karena kamar nggak ada dan enggak gitu. Tapi ada juga yang melakukan itu. Ini persoalan sekarang ini adalah bagaimana memahami atau membimbing, mengarahkan rumah semiskin apapun itu menjadi rumah yang ramah dan sehat dan bersahabat dengan anak. Ada orang kaya melakukan kejahatan seksual yang sama seperti apa yang terjadi misalnya ya. Saya mau kaitkan misalnya, saya baru menerima salah seorang tokoh anggota DPR sampai 4 periode di NTB misalnya. Dia melakukan kejahatan seksual pada putrinya sendiri dan itu intelektual loh, bukan miskin loh. Orang kaya loh dan pengurus partai. Ya, kenapa itu terjadi nih? Jadi artinya saya mau mengatakan tidak generalisir. Tapi ia terjadi. Ada ASN, ada juga pekerja perlindungan anak seperti di Lampung dulu ya. Bagaimana korban kejahatan seksual seorang anak berusia 16 tahun dititipkan di situ, justru dia jual ya. Diperdagangkan dan dilakukan juga kejahatan seksual. Dan pengurus salah satu rumah terbuka atau RPTRA di Jakarta Barat misalnya, justru dia melakukan kepada anak-anak yang seharusnya dilindungi di tempat itu. Artinya itu yang mau saya katakan. Saya mau jelaskan itu. Hati-hati. Jadi jangan karena dia miskin terus orientasi kita bahwa itulah pelaku-pelaku kejahatan seksual. Enggak, contohnya baru ini 4 periode loh sebagai anggota parlemen, anggota DPR di NTB, tapi melakukan itu. Nah, ini kan sebuah peristiwa, sebuah kejahatan kemanusiaan yang harus betul-betul kita berantas. Jadi saya kira apa yang sedang terjadi di Deli Serdang itu adalah bisa digunakan sebagai momentum bagaimana melaksanakan peraturan pemerintah nomor 70 2020 tentang tata laksana kebiri sudah bisa dilakukan. Karena kejadian-kejadian di Deli Serdang itu justru tidak ada lagi alasan untuk tidak dikenakan tambahan hukuman kebiri itu. Mari kita uji coba, mari kita berikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan itu, karena hakimlah yang menentukan dan memerintahkan untuk dieksekusi orang-orang seperti predator-predator kejahatan seksual itu. Itu loh. Jadi ini keyakinan Komnas Perlindungan Anaknya. Jadi ini dengan interview yang kau lakukan ini, saya punya kesempatan untuk menjelaskan itu karena ini betul-betul ada dan pelakunya juga tidak seperti yang kau pikirkan itu, bahwa itu karena sempit ruangan, karena dia berpendidikan rendah, karena dia hanya mengkonsumsi pornografi. Enggak, ini sudah lintas batas. Karena kejahatan-kejahatan seksual seperti hasil interviewmu kemarin kepada saya ketika saya baru dari Batam misalnya, seorang pengurus gereja sebagai seorang pendeta juga melakukan itu. Seharusnya nggak melakukan itu. Kenapa dilakukan? Itu bukan sekali, berulang-ulang juga. Demikian juga tokoh agama yang terkenal di Jombang, di Jember dan di Surabaya juga pelaku kekerasan itu. Terus gimana nih ya? Kamu mengatakan bahwa itu hanya orang-orang yang tidak berpendidikan, yang orang-orang yang tidak punya pengetahuan tentang nilai-nilai sosial. Enggak nih ya. Bang, tapi dari semua pelaku yang Abang temukan itu, apakah mereka juga dulunya pernah menjadi korban kekerasan juga, Bang? Atau dari pola asuh kekerasan dari orang tuanya? Sebagian ditemukan. Sesuai dengan pengalaman empirik kita, sebagian ada pengalaman waktu kecil. Sehingga dia pengalaman waktu kecil dia mengalami kejahatan seksual itu di bawah kekuasaan, ada power di situ. Apakah orang tua, apakah guru, pokoknya orang yang punya power melakukan kejahatan seksual itu. Nah, ini kembali lagi bukan lagi itu beranjak menurun, tetapi terus meningkat karena kejahatan itu semakin ke dalam, semakin tersembunyi dan semakin dilakukan di dalam rumah. Kan biasanya ada kekerasan seksual dibawa dari satu tempat ya ke tempat yang lain. Tapi sekarang kejahatan yang tersembunyi itu memang, apalagi kalau dikaitkan dengan COVID-19 kan, anak ditarik terus ke rumah,
stay at home dan sebagainya, nampaknya itu dimanfaatkan oleh para predator-predator kejahatan seksual, tapi tidak semua, gitu ya, tidak semua. Saya juga hati-hati, tidak general itu, tetapi ada. Dalam peristiwanya justru angkanya meningkat. Di Komnas Perlindungan Anak kejahatan seksual misalnya, kita dalam 1 tahun ya sepanjang Januari Desember 2020 itu ada 2.700. Nah, kalau kita bandingkan datanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaknya, itu lebih dari 10.000. Itu di masa COVID-19. Jadi ini perlu diwaspadai, semakin dekat, karena pelakunya adalah orang terdekat, kan gitu ya. Jadi ini fenomena atau situasi yang perlu mendapatkan perhatian ekstra bagi kita semua, begitu. Artinya kan memang banyak korban dan kemarin baru ditetapkan sama Presiden tentang tata laksana Kebiri itu ya Bang ya. Memang mereka sebenarnya layak, sudah harus dilakukan itu. Nah, selain itu Bang, sebenarnya upaya efektif apa yang bisa dilakukan dari seperti misalnya Komnas Perlindungan Anak atau dari pemerintah supaya kasus ini itu ke depan nggak meningkat terus-menerus Bang? Jadi gini ya, jadi saya berpikir dari peristiwa-peristiwa yang ada sekarang ini, kita patut membangun satu gerakan bahu-membahu bahwa persoalan anak kita adalah persoalan kita semua. Kalau bahasa Bataknya ada sisada anak, sisada boru, ya. Sisada anak, sisada boru itu pengertian adalah anakmu adalah anakku. Jadi bukan berarti kalau itu anakmu itu bukan anakku, sehingga tanggung jawabnya hanya tanggung jawabmu karena itu anakmu. Itu artinya untuk membatasi kita melakukan intervensi terhadap suatu keluarga yang kecenderungan melakukan kejahatan terhadap anak, termasuk kejahatan seksual. Kan itu ada tanda-tandanya sebenarnya. Ya sering memeluk anak, sering apa dan sebagainya, memandikan rajin dan sebagainya, itu kan tanda-tanda gitu kan. Jadi kalau kita sisa ada anak, sisa ada boru, artinya bahwa kita satu, anakmu adalah anakku, cucumu adalah cucu, kita harus memberikan perhatian itu. Maka perlu ada sosialisasi. Jadi kalau kita mau melaksanakan PP 70 tahun 2020 tentang tata laksana Kebiri sebagai bagian dari hukuman tambahan dari pidana pokok, maka bahu-membahu yang saya sebut tadi itu. Jadi saling memperhatikan. Jadi tidak bisa lagi bahwa itu cuek aja terhadap peristiwa itu. Ini kan incest, sebenarnya kan ada tanda sampai 20 kali, anak pasti mungkin tadi seperti pengakuan korban, kok kakinya gemetar dan sebagainya. Lalu kemudian juga bisa saja anak menjadi candu di situ. Karena ketidaktahuannya tentang seks itu kan, dia tidak tahu itu bahwa itu adalah zina atau tidak boleh dilakukan, dan misalnya seperti itu kan, dia nggak tahu tentang seks itu. Nah itu artinya kan itu bahaya kan. Kalau itu pemahamannya maka rusaklah bangsa ini. Oleh karena itu harus ada penyusunan formulasi untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak itu, termasuk salah satu gerakan perlindungan anak sekampung. Gerakan perlindungan anak sekampung pasti akan outputnya sisa ada anak, sisa ada boru tadi. Ya, artinya itu saya menggunakan bahasa lokal, bahasa Medan itu, bahasa Indonesia, anakmu adalah anakku. Jadi apapun yang terjadi pada anakmu atau cucumu itu adalah bagian dari persoalan saya. Tapi kalau yang sekarang ini kan dianggap ya terjadinya incest itu ya sudah, karena dianggap itu kita tidak boleh dan tidak layak untuk mengintervensi sekalipun keluarga itu melakukan tindakan kejahatan. Itu yang sekarang sedang berkembang. Maka saya selalu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena memberikan perhatian ya. Waktu dekat ini kita akan sedang mencoba untuk berdialog dengan Bapak Presiden, tapi karena ini masih dalam situasi bencana alam mungkin belum ada waktu. Saya sudah kirimkan surat, mudah-mudahan lewat podcast ini kita bisa dapat akses untuk bertemu dan mengucapkan terima kasih, dan bagian ini bagian dari kehadiran negara untuk melindungi anak-anak dari korban kejahatan seksual yang sekarang itu kecenderungannya incest. Incest itu mengerikan loh. Bayangkan ini saya ceritakan tadi itu, saya tidak bisa tertawa. Ketika kau mau mengajak saya tertawa, nggak bisa ya, karena saya tidak mungkin mempertawakan penderitaan orang lain. Jangan lukai hati anak sementara kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kawan-kawan saya yang mempertawakan kejahatan itu, jadi mempersoalkan apakah ini efektif PP 70 2020, menurut saya berhentilah untuk itu dulu gitu ya. Lihatlah apa yang saya ceritakan itu, sehingga kita bisa memberikan pertolongan bagi anak-anak yang mengalami kejahatan seksual di dalam kasus-kasus seperti sodomi dan incest itu. Bang, pesan apa yang ingin Abang sampaikan untuk anak-anak di luar sana yang memang sedang menonton podcast ini dan mereka menjadi korban tapi mereka nggak berani ngomong nih Bang? Mungkin ya, saya kira melalui podcast ini ya, saya Ketua Komnas Perlindungan Anak adalah sahabat anak Indonesia.
Komnas Anak selalu hadir untuk anak Indonesia. Oleh karena itu, jika ada anak-anakku, cucu-cucuku, ya, anak-anak remaja yang mengalami kejahatan seksual dan bahkan percobaan kejahatan seksual, perbuatan cabul, laporkan langsung. Ini bukan aib. Laporkan langsung kepada ayah dan ibu. Pasti ayah dan ibu akan menolong. Kalau misalnya ayah dan ibu tidak ada, bisa ke RT dan RW, dan bahkan bisa kepada lembaga perlindungan anak yang saat ini ada di hampir separuh dari kabupaten kota yang ada di Indonesia. Dilaporkan sana. Sekali lagi, jangan sembunyikan dan beritahu apapun, bujuk rayu, apapun tekanannya, beritahukan kepada orang terdekat. Itu harapannya Komnas pasti ketika menerima laporan itu dia akan bergerak. Dan itu selalu saya lakukan sampai ke Upuk Timur, sampai ke Bentuni, sampai ke Jayawijaya. Saya datang ke sana ketika ada laporan itu, apapun alasannya, tanpa berpikir dari mana transportasi di situ. Saya tidak berpikir. Seperti apa yang saya lakukan di Batam, apa saya lakukan di Pematang Siantar, apa yang saya lakukan di Sondiraya, Simalungun, terakhir saya lakukan di Deli Serdang. Saya tidak pernah berpikir dari mana biaya untuk itu. Tetapi saya sampai, dan hari ini saya bisa bertemu dengan Munia untuk menceritakan itu demi anak-anak terselamatkan dari kejahatan itu. Itu yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu, saya tetap menghimbau kepada orang tua juga, kalau ada anak yang sudah menjadi korban dan melaporkan itu, jangan dimarahi. Cepat-cepat laporkan kepada pihak kepolisian. Saya yakin pihak kepolisian akan membantu kita. Yang membantu Anda, membantu anak-anak. Itu saya kira yang harus dilakukannya. Wah, seru banget ya obrolan kita bersama Bang Aris tadi, dan saya sangat sedih mendengar kasus incest yang semakin hari kasusnya memang semakin meningkat. Dan untuk anak-anak di luar sana yang memang mungkin pernah menjadi korban dan ingin melaporkan tetapi takut nih gitu, kalian bisa lapor ke orang-orang terdekat. Jangan malu, jangan takut terintimidasi, laporkan ke pihak kepolisian di unit PPA, pasti akan dibantu, atau laporkan ke pihak RT RW, orang-orang terdekat, ceritakan kasus yang sedang dialami. Sekian Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris. Nantikan Ngobras kita selanjutnya di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju.